Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita hari penyesalan yang akan menimpa manusia, khususnya bagi para pendosa, yaitu hari ketika malaikat maut mendatanginya, maka dia pun bermohon kepada Allah dengan penuh penyesalan. Allah sebutkan di surat Al-Munafiqun ayat ke-10 dan ke-11, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan berinfaklah kalian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Lalu dia pun bermohon, yaitu dengan penuh penyesalan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, tundalah kematianku sebentar saja. Dia tidak minta lama, dia hanya minta sebentar saja. Karena saking inginnya permintaannya itu dikabulkan. Apa yang ingin dia lakukan, jamaah sekalian? Apakah untuk menikmati kekayaannya, jabatannya, atau untuk bersama orang-orang yang dia cintai? Tidak. Semua itu sudah dia lupakan. Dia sudah menyadari semua itu tidak bisa menolongnya. Lalu apa yang ingin dia lakukan? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Saat datang malaikat maut, dia minta umurnya dipanjangkan sedikit saja untuk bersedekah dan beramal soleh. Namun apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ada orang hebat, saking solehnya, saking tinggi derajatnya, dia bisa tunda kematiannya. Ini ucapan berbahaya, ini akidah yang sesat. Kenapa? Bertentangan dengan ayat.
Allah menegaskan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bahkan jemaah sekalian, saat dia dikuburkan, dia pun masih bermohon kepada Allah dengan penuh penyesalan. Dia belum putus asa untuk berdoa. Menjelang mati, minta ditangguhkan kematiannya, tidak dikabulkan. Saat sudah di kuburan, dia meminta lagi. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, dia pun bermohon, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku bisa beramal soleh pada kehidupan yang telah aku tinggalkan. Lagi-lagi yang dia dambakan adalah kesempatan untuk beramal soleh, bukan kesempatan untuk menikmati dunia. Dia sudah lupakan semua kenikmatan dunianya karena dia sudah menyadari ternyata itu semua tidak bisa menolongnya menghadapi azab Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa menolongnya di kehidupan setelah kematian. Maka yang dia minta adalah untuk bisa beramal soleh. Namun Allah Azza wa Jalla menegaskan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah ucapan yang dia katakan saja, tidak akan dikabulkan. Dan di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pembatas sampai hari kebangkitan. Artinya orang-orang yang sudah mati itu tidak mungkin menyeberang ke alam dunia, tidak mungkin menjadi ruh gentayangan atau arwah penasaran. Itu keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau kita meyakini orang yang sudah wafat, ruhnya masih bisa jalan-jalan di dunia, pergi tengok keluarganya, atau bahkan pergi balas dendam, maka itu sebuah keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, keyakinan yang batil. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pembatas. Makanya alam kubur disebut juga alam barzakh, karena mereka tidak bisa menyeberang ke alam dunia, mereka tidak bisa keluar dari kuburannya. Keadaan mereka hanya ada dua. Penghuni kubur itu keadaannya hanya ada dua. Apakah mendapatkan nikmat kubur, ataukah sebaliknya mendapatkan azab kubur. Tidak ada yang keluar dari kubur kemudian jalan-jalan di dunia, tidak ada. Mereka tidak bisa keluar dari kuburannya sampai kapan? Sampai hari kebangkitan, barulah mereka keluar dari alam kubur. Bahkan jamaah sekalian, penyesalan mereka masih berlanjut, yaitu ketika mereka melihat azab. Allah sebutkan di surat Asy-Syura ayat ke-44, wa taradh dhalimina lamma ra'aul azab yaqulun hal ila maraddim min sabil. Dan engkau akan melihat orang-orang yang zalim itu tatkala mereka menyaksikan azab, maka mereka mengatakan, adakah jalan kembali? Maksudnya
kembali ke dunia untuk memperbaiki amalan mereka. Penyesalan masih terus berlanjut saat mereka dibangkitkan di hari kiamat dan mereka melihat azab. Belum masuk ke dalam azab, baru mereka saksikan. Mereka sudah dikuasai oleh penyesalan yang sangat mendalam. Tapi semua penyesalan itu tidak ada lagi artinya. Sampai kata Allah, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dalam surat Al-Furqan, ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya, hari kiamat. Kemudian dia meratapi dengan penuh penyesalan, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul, mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang dia sesali. Kenapa dulu tidak mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Tidak ada yang menyesali karena dulu tidak mengamalkan adat istiadat kaumnya. Tidak ada yang menyesali karena dulu tidak mengamalkan budaya bangsanya. Tidak ada yang menyesali karena dulu tidak mewariskan budaya nenek moyangnya. Tidak ada. Itu semuanya tidak akan Allah mintai pertanggungjawaban. Yang Allah mintai pertanggungjawaban kelak hanya satu. Madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian lakukan terhadap ajaran para rasul? Ajaran Nabi Muhammad SAW kalian amalkan tidak? Itu satu-satunya yang Allah kelak akan mintai pertanggungjawaban. Kalau kita meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, kalau kita menyelisihi petunjuk beliau, maka na'udzubillah kita akan menyesal. Dan saat itu penyesalan tidak ada lagi artinya. Sampai akhirnya jemaah sekalian, penyesalan itu masih berlanjut ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka. Allah sebutkan di surat Fatir ayat ke-37. Wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka berteriak-teriak di neraka, memohon-mohon kepada Allah. Apa yang mereka minta? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan beramal soleh, tidak seperti amalan yang telah kami lakukan dahulu. Maka Allah menegaskan, awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah memberi kesempatan hidup kepada kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tazakkar, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kesempatan yang memungkinkan bagi seseorang untuk mengambil pelajaran. Sudah cukup kesempatan hidup yang kami berikan kepada kalian untuk bisa mengambil pelajaran. Waja'akumun nadhir, bahkan telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan, seorang rasul, agar kalian mau mengingat hari ini, hari penyesalan ini, sehingga kalian tidak menyesal. Fadhuku, maka sekarang rasakan saja. Fama lidzalimina min nasir, maka tidak ada yang dapat menolong orang-orang yang zalim tersebut. Inilah jemaah sekalian, penyesalan yang luar biasa. Minimalnya 4 kali Allah sebutkan. Penyesalan menjelang wafat, penyesalan di alam kubur, penyesalan di hari kebangkitan saat mereka melihat neraka, dan penyesalan saat sudah berada di dalam neraka. Semua penyesalan ini disertai dengan permohonan untuk bisa kembali lagi ke dunia. Namun sedikit pun permohonan mereka tidak akan dikabulkan. Sudah cukup kesempatan telah diberikan kepada mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian,
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Orang muslim manakah yang paling pintar? Manusia manakah yang paling pandai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Ulaikal akyas." Orang yang paling pintar itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Inilah jemaah sekalian, kecerdasan yang sesungguhnya, yaitu mempersiapkan masa depan kita yang hakiki, masa depan setelah kematian kita, masa depan di alam kubur, masa depan di hari kebangkitan. Kita harus sudah persiapkan dari sekarang. Jangan kita hanya pikirkan masa depan kita 30-40 tahun yang akan datang, tapi pikirkan, persiapkan lebih baik lagi masa depan kita untuk kehidupan setelah mati. Itulah orang cerdas yang sebenarnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di kesempatan ini saya ingin mengingatkan 5 bekal utama untuk kita persiapkan demi perjalanan panjang kita setelah kematian. Bekal yang pertama dan paling utama, yang merupakan jaminan keselamatan kita, dan tanpa bekal ini kita tidak mungkin selamat walaupun kita membawa semua perbekalan yang lain, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Inilah bekal kita yang paling utama untuk perjalanan hidup setelah mati. Inilah jaminan keselamatan kita. Tidak ada orang yang selamat tanpa membawa bekal ini. Walaupun dia membawa semua kebaikan untuk menghadap Allah, tanpa membawa tauhid atau tidak menjauhi dosa syirik, dia tidak mungkin selamat. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang tidak mentauhidkan Allah atau melakukan dosa syirik, semua amal ibadahnya terhapus. Surat Al-An'am ayat 88. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi percuma saja seseorang melakukan salat, puasa, zakat, haji, berbuat baik kepada orang lain, berbakti kepada orang tua, kalau dia berbuat dosa syirik. Karena dosa syirik itu akan menghapuskan seluruh amalannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa mati tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Maka jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita menjaga tauhid kita dari noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekafiran. Itulah jaminan keselamatan kita kelak di hari kiamat.
Sebaliknya, orang yang berbuat dosa syirik tidak mungkin selamat. Namun hadis ini mengabarkan kepada kita kalau dia tidak bertobat sampai mati. Sebagaimana juga Allah tegaskan tentang bahaya dosa syirik ini dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi jemaah sekalian, orang yang mati menghadap Allah membawa dosa syirik tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Namun, walau dia melakukan semua dosa, asalkan bukan dosa kesyirikan dan kekafiran, sampai mati dia tidak bertobat, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka dia langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki diazab, maka dia akan diazab, namun dia tidak kekal di neraka. Adapun orang-orang yang berbuat dosa syirik, dia sudah pasti masuk neraka kalau dia tidak bertobat sampai mati dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Allah ingatkan di surat Al-Maidah ayat ke-72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Sebagaimana di ayat yang lain Allah tegaskan, wa ma lidh-dhalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu, yaitu orang-orang yang berbuat dosa syirik, tidak ada bagi mereka kawan setia dan pemberi syafaat siapapun yang akan diizinkan memberi syafaat kepada mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita pun tahu membersihkan diri kita dari segala dosa kesyirikan dan kekufuran, itulah sebaik-baiknya bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jemaah sekalian, menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi dosa syirik adalah hak Allah. Maka itulah kewajiban kita yang paling besar dan yang paling memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas para hamba, mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak menuhankan selainnya, tidak mempersembahkan satupun ibadah kepada selainnya. Itulah hak Allah atas kita. Lalu apa hak kita atas Allah? Dalam lanjutan hadis Rasulullah SAW bersabda, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah, yaitu hak yang Allah anugerahkan kepada mereka, adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi jamaah sekalian, mentauhidkan Allah, menjaga diri kita dari dosa syirik, begitu pula dosa kekafiran, adalah sebaik-baiknya bekal kita di perjalanan kehidupan setelah mati. Maka dari itu jamaah sekalian, kita pun paham sampai di sini bahwa mempelajari ilmu tauhid dan mengenal kesyirikan adalah
ilmu yang paling wajib dipelajari, yang paling wajib diamalkan dan didakwahkan kepada orang lain. Maka di kesempatan ini insyaallah saya ingin mengingatkan 10 perbuatan dosa syirik atau dosa kekafiran yang dapat membatalkan tauhid. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kehidupan kita. Yang pertama adalah termasuk dosa syirik berdoa kepada selain Allah. Contoh, sebagian orang yang berdoa kepada para wali yang sudah wafat. Ada lagi yang lebih parah, berdoa kepada para jin. Para jin itu makhluk yang lemah, sama seperti kita. Bahkan kita manusia lebih tinggi derajatnya daripada jin. Bagaimana bisa kita menghinakan diri di hadapan jin? Maka jemaah sekalian, ini termasuk syirik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, dia telah menyembah kepada selain Allah, dan itu hakikat syirik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa kepada selain Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepadanya, ud'uni astajib lakum. Dalam surat Ghafir ayat ke-60, kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Yang kedua, termasuk syirik adalah menyembelih untuk selain Allah, yaitu untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah. Mempersembahkan sesajen dengan cara menyembelih seekor kambing misalkan, atau seekor kerbau untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Maka ini termasuk syirik. Kenapa jemaah sekalian? Karena menyembelih termasuk ibadah yang hanya boleh kita persembahkan untuk Allah yang satu saja. Sebagaimana perintah Allah, fasolli li rabbika wanhar, maka solatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Dan Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang ketiga, termasuk syirik, meyakini ada selain Allah yang tahu perkara gaib. Ini termasuk menduakan Allah. Kenapa jemaah sekalian? Sebab Allah menegaskan dalam surat An-Naml ayat ke-65, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Makhluk di langit itu para malaikat. Malaikat pun nggak tahu perkara gaib. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW tidak tahu perkara gaib, kecuali Allah berikan wahyu kepada beliau tentang sedikit saja ilmu tentang peristiwa-peristiwa masa depan. Barulah beliau tahu. Kalau tidak, maka beliau tidak tahu. Bagaimana bisa kita percaya ada orang, dia bukan malaikat, dia bukan seorang nabi, tahu perkara gaib? Ini sungguh aneh. Maka Allah tegaskan, hanya Dia yang maha tahu perkara gaib. Itulah sebabnya jemaah sekalian, termasuk syirik di poin yang ketiga ini adalah mempercayai para dukun. Rasulullah SAW menegaskan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi para dukun atau tukang ramal lalu mempercayai ucapannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana cuma datang saja, nanya-nanya atau iseng saja, hanya pingin nonton para dukun tapi nggak percaya. Maka Nabi SAW mengatakan, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Siapa mendatangi tukang ramal atau orang pintar, kata mereka, dan bertanya sesuatu kepadanya, maka tidak diterima solatnya 40 hari 40 malam. Kalau dia percaya, semua solatnya tidak diterima. Maka ini termasuk syirik, mempercayai para dukun. Walaupun jamaah sekalian, para dukun itu terkadang yang dia katakan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan betul-betul terjadi. Dia meramal, tahun ini ada peristiwa ini dan itu. Ternyata betul-betul terjadi. Maka orang yang belajar ilmu agama justru akan tambah yakin. Inilah yang disebut dukun. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan mereka itu mendapatkan berita-berita yang dicuri oleh setan-setan dari pembicaraan malaikat. Dan ini disebut dengan goib nisbi. Bukan goib mutlak yang hanya diketahui oleh Allah saja, melainkan goib nisbi. Artinya Allah sudah beritahukan kepada para malaikat. Para malaikat berbicara, kemudian dicuri dengar oleh setan-setan, lalu disampaikan kepada para dukun. Namun para dukun kemudian tampil di hadapan manusia sebagai orang yang hebat, orang yang tahu segalanya. Dan Allah sebutkan tentang kedatangan setan-setan kepada mereka di dalam Al-Quran untuk memberitahu berita yang dicuri oleh setan-setan itu dari langit. Kata Allah, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulkuna sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Maukah kamu aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu turun? Setan-setan itu turun, setan-setan itu datang kepada setiap pendusta lagi banyak dosa. Yulquna sam'a, kata Allah, setan-setan menyampaikan kepada mereka as-sam'a, berita yang mereka curi dari pembicaraan malaikat. Wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka pendusta. Lihat, Allah sifatkan dukun itu dengan dua sifat. Pendusta lagi banyak dosa. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, haddu sahir dorbatun bisaif. Hukuman bagi tukang sihir, hukuman bagi para dukun adalah dipenggal kepalanya dengan pedang. Tapi hukuman ini hanya boleh diterapkan oleh pemerintah, bukan masyarakat. Tapi orang yang tidak belajar ilmu agama, dukun, tukang sihir, mereka percaya. Dicium tangannya bolak-balik. Subhanallah. Padahal hukumannya dalam Islam adalah hukuman mati. Karena dia adalah orang musyrik, orang yang telah murtad, dan menyebabkan orang lain murtad. Orang yang mempercayainya batal keislamannya karena dia telah terjerumus dalam dosa syirik. Kemudian yang keempat, meyakini ada selain Allah yang menguasai atau mengatur alam ini. Contoh jemaah sekalian, keyakinan sebagian orang di pantai tertentu, di gunung tertentu, di situ ada penunggu, di situ ada makhluk yang menguasai tempat tersebut. Ini keyakinan syirik. Sebab yang maha menguasai segala sesuatu hanya Allah. Apalagi kalau mereka meyakini makhluk itu maha mampu menunaikan hajat mereka. Itu syirik yang lain. Mereka pun takut kepada makhluk itu karena keyakinan makhluk itu maha mampu menimpakan bahaya kepada mereka.
Itu pun syirik yang lain. Sampai akhirnya mereka menghinakan diri di hadapan makhluk tersebut dengan membawa sesajen, dengan berdoa bermohon kepada makhluk itu. Maka syirik di sini berlapis-lapis dikarenakan kebodohan manusia. Kemudian yang kelima termasuk syirik, mempercayai jimat-jimat, mempercayai benda-benda, bahwa benda-benda itu bisa memberi manfaat atau mencegah kemudaratan. Apakah itu sebuah cincin, kalung, gelang, keris, atau foto orang soleh yang diyakini kalau ditempelkan di rumah makan bisa mengelariskan dagangan, atau ditempelkan di rumah bisa menjaga rumah. Ini semua termasuk syirik. Ini semuanya adalah keyakinan terhadap jimat-jimat atau benda-benda yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Dan itu semua termasuk kebodohan. Bagaimana bisa kita orang yang berakal meyakini benda-benda itu bisa melindungi kita, bisa memberi manfaat kepada kita? Seharusnya orang yang beriman yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat-jimat, menggunakan benda-benda yang diyakini bisa memberi manfaat, faqad asyrak, dia telah berbuat syirik. Dan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa bergantung hatinya kepada sesuatu, kepada benda-benda apapun, maka Allah akan biarkan dia. Allah tidak akan memberikan pertolongan. Sebaliknya, orang yang hatinya hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada apapun atau siapapun selain Allah, pasti Allah akan menolongnya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Talaq ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Oleh karena itu, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan semua benda-benda yang dipercayai bisa menjadi sebab kemanfaatan atau menolak kemudaratan untuk dilepaskan. Apakah yang ada dalam diri seseorang, atau yang ada di kendaraannya, atau yang ada di rumahnya, semua itu disingkirkan. Itu semua adalah tradisi jahiliyah. Kemudian yang keenam, termasuk syirik, mempercayai ada hari baik atau sebaliknya hari sial. Ada hari keberuntungan dan hari keburukan. Atau ada angka-angka seperti angka 13 atau angka 4, angka sial. Sebaliknya angka 10, angka keberuntungan. Atau ada waktu tertentu seperti bulan Muharram, kalau menikah padanya bisa tertimpa kesialan. Atau posisi rumah menghadap ke arah tertentu, rezekinya nanti tidak lancar. Kalau menghadap ke arah yang lain, bisa melancarkan rezeki. Ini semuanya adalah syirik dan juga termasuk kebodohan. Tapi jemaah sekalian, ini bukan cerita di kampung-kampung saja. Di Jakarta, di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung modern, tidak ada lantai 4, tidak ada lantai 13. Kalau kita naik lift, cari-cari lantai 4 nggak ketemu, lantai 13 nggak ketemu. Tapi kalau kita pergi umroh, di hotel-hotel di Makkah dan Madinah, insya Allah ada lantai 13, lantai 4 ada. Tapi di Jakarta, di Kuala Lumpur, di kota-kota modern, di gedung-gedung modern, itu banyak gedung nggak ada lantai 13, nggak ada lantai 4. Di perumahan-perumahan elit, nggak ada rumah nomor 13, nggak ada rumah nomor 4. Adanya nomor 12, kemudian 12A, kemudian 14.
dan seterusnya. Mereka meyakini angka 13 bisa mendatangkan kesialan. Maka ini adalah syirik sekaligus kebodohan. Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Dan ketahuilah jamaah sekalian, sesungguhnya penyebab kita tertimpa kesialan itu hanya satu, tidak ada yang lain, yaitu dosa-dosa kita. Itu saja. Itu saja yang perlu kita takutkan, yang bisa mendatangkan kesialan dalam hidup kita. Dosa-dosa yang kita lakukan. Solusinya apa? Bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula berdoa kepadanya dan bertawakal. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa ma minna illa annallaha yudhibuhu bitawakkul." Tidaklah kami kecuali terhinggapi rasa takut sial, namun Allah menghilangkannya dengan tawakal. Yang ketujuh jamaah sekalian, termasuk kekafiran yang dapat membatalkan tauhid kita adalah tidak menganggap kafir orang kafir. Ini termasuk pembatal tauhid kita. Kita bukan lagi seorang muslim kalau orang yang disebut sebagai orang kafir oleh Allah dan Rasulnya, kita tidak menganggap mereka kafir. Maka batal tauhid kita, hilang keislaman kita. Karena itu berarti mendustakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan misalkan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina." Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa mereka? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan al-musyrikin, orang-orang musyrik. Orang yang menyembah atau menuhankan selain Allah. Kalau ada seorang muslim mengatakan Yahudi itu enggak kafir, Nasrani itu enggak kafir, berarti dia mendustakan ayat ini. Dan ulama Islam sepakat, mendustakan satu huruf Al-Quran membatalkan keislaman. Bagaimana lagi kalau dia dustakan satu ayat, 2 ayat, 3 ayat. Begitu pula Allah tegaskan dalam lanjutan ayat, "Fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kalau ada orang yang mengaku muslim mengatakan ada di antara mereka yang bisa masuk surga, berarti dia mendustakan ayat ini. Allah mengatakan tempat mereka semuanya di neraka jahanam, lalu dia berkata kalau mereka berbuat baik bisa saja masuk surga. Na'udzubillah. Padahal kebaikan-kebaikan mereka pun terhapus disebabkan dosa kekafiran yang mereka lakukan. Surat At-Taubah ayat ke-54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Yang ke-8, termasuk pembatal tauhid adalah menolak salah satu ajaran syariat. Seperti seorang mengatakan ada ajaran Nabi Muhammad SAW atau ada ajaran Islam yang sudah tidak relevan, hanya cocok di zaman dulu, maka tauhidnya batal. Atau dia mengatakan hanya cocok di Arab, di daerah saya nggak cocok. Kenapa? Bertentangan dengan kearifan lokal, bertentangan dengan adat istiadat. Na'udzubillah. Adat istiadat yang dibuat-buat manusia saja lebih dia muliakan daripada agama Rasulullah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bukan lagi seorang muslim. Allah ingatkan di antaranya di surat An-Nisa ayat ke-65. "Fala wa rabbika la yu'minuna." Sekali-kali tidak. Demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum.
sampai mereka menjadikan engkau yang memutuskan hukum dalam semua urusan mereka. Semua urusan, nggak ada pengecualian. Harus kita berhukum kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hukum di daerah kita selama tidak bertentangan dengan ajaran beliau tidak ada masalah. Tapi kalau sudah bertentangan dengan ajaran beliau, jangan ragu untuk kita tinggalkan. Kalau kita tidak mau menyesal kelak di hari kiamat. Bahkan Allah menegaskan lagi, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kemudian mereka tidak dapati di hati mereka ada keberatan atau penolakan terhadap apa yang engkau putuskan atau ajaran yang engkau bawa wahai Muhammad, dan mereka tunduk sepenuhnya. Perhatikan di awal ayat Allah mengatakan la yu'minun, mereka tidak beriman kalau mereka menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan apapun. Makanya jemaah sekalian, imam besar ahli sunnati wal jamaah Imam Syafi'i rahimahullah berpesan, "Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawli urdal haid." Kalau kalian mendapatkan ucapanku bertentangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lempar ucapanku di balik tembok. Itu tidak bernilai. Ini sekelas Imam Syafi'i. Beliau mengatakan pendapatku, fatwaku, ucapanku tidak berharga kalau sampai bertentangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cuma pendapat-pendapat orang yang tidak mendalami ilmu agama. Beliau juga berpesan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu." Kalau kalian temukan dalam buku yang aku tulis bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti petunjuk beliau dan tinggalkan ucapanku. Beliau juga pernah berkata, kullu mutakallimin min ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadayan. Setiap orang yang berbicara tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah, maka itu ucapan yang tidak bernilai. Jadikan ini prinsip hidup seorang muslim. Ajaran siapapun kalau bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka itu salah. Nggak mungkin dia yang benar, lalu Nabi SAW yang salah. Kemudian yang ke-9 jemaah sekalian, termasuk pembatal tauhid kita adalah membenci salah satu ajaran syariat. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Muhammad ayat ke-9, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu, yaitu mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Nggak ada gunanya seseorang itu sholat, puasa, zakat, haji, Allah hapuskan amalannya kalau dia membenci salah satu ajaran agama Islam yang mulia ini. Walaupun mungkin masih ada sebagian sunnah Nabi SAW belum kita amalkan karena lemahnya iman kita, tapi nggak boleh ada satupun ajaran beliau yang kita benci. Kemudian yang ke-10, termasuk pembatal tauhid adalah mengolok-olok ajaran agama atau menghina Allah atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah ingatkan di surat At-Taubah ayat 65-66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan Rasulnya kalian perolok-olok? Maksudnya kalian jadikan bahan candaan, bahan tertawaan, bahan lawakan. La ta'tadiru, tidak usah kamu cari-cari alasan.
Maksudnya walaupun main-main, nggak serius, apalagi serius. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kata Allah, kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Surat At-Taubah ayat 65-66. Maka orang yang mengolok-olok ajaran syariat, walaupun main-main, apalagi dia serius bermaksud merendahkan, itu membatalkan tauhidnya, sehingga dia tidak akan selamat dari azab Allah dalam kehidupan setelah mati. Inilah jemaah sekalian 10 contoh perbuatan dosa kesyirikan dan kekafiran yang tidak boleh kita bawa saat kita menghadap Allah. Kalau masih ada dalam diri kita, segera bertobat sebelum datang hari penyesalan. Saat itu bertobat tidak lagi diterima. Dan ini hanya sedikit contoh, masih banyak lagi bentuk-bentuk kesyirikan dan kekufuran yang harus kita jauhi. Baik, ini bekal yang pertama, mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa-dosa yang dapat membatalkan tauhid, yaitu dosa kesyirikan dan kekafiran. Yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berusahalah dalam semua sisi kehidupan kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sebaik-baiknya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebab Allah mencintai, merahmati dan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah kabarkan di surat Ali Imran ayat ke-31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita ingin menggapai cinta dan ampunan Allah, jadikan Nabi Muhammad SAW teladan kita dalam semua sisi kehidupan kita. Baik dalam berinteraksi dengan orang lain, dengan keluarga kita sendiri, dengan tetangga, dengan masyarakat, apakah dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah. Jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita. Terutama tentunya dalam berinteraksi dengan Allah, dalam beribadah kepadanya. Maka beribadahlah sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sudah menetapkan amalan-amalan yang tidak sesuai petunjuk beliau itu tertolak. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak, nggak diterima oleh Allah. Jangan kita mengatakan kita buktikan saja di akhirat. Kita wajib percaya ini ucapan Nabi Muhammad SAW yang Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ajaran yang dia sampaikan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi wahyu itu bukan hanya Al-Quran, wahyu itu juga hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau telah mengingatkan kita, barang siapa melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan disinilah jemaah sekalian pentingnya menuntut ilmu. Karena bagaimana bisa kita mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW tanpa menuntut ilmu? Oleh karena itu beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Semoga kita semuanya insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Kemudian bekal yang ketiga yang harus kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah menjaga solat 5 waktu. Karena solat termasuk penentu baik buruknya amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amalan seorang hamba yang pertama akan diadili kelak di hari kiamat adalah solat. Fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau solatnya baik, semua amalannya akan ikut menjadi baik. Kalau solatnya rusak, maka semua amalannya akan ikut menjadi rusak. Kenapa jemaah sekalian? Kalau solat seseorang itu baik, semua amalannya akan ikut menjadi baik. Karena ketahuilah, solat merupakan ibadah yang sekaligus termasuk sebesar-besarnya pintu hidayah. Artinya, kalau kita betul-betul menjaga solat, maka Allah akan terus menambahkan hidayah kepada kita. Sehingga kita pun mudah melakukan kebaikan-kebaikan yang lain dan terhindar dari dosa-dosa. Sebagaimana firman Allah, "Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah sebabnya, kalau solat seseorang itu baik, pasti semua amalannya akan ikut menjadi baik. Namun jemaah sekalian, kenapa masih ada orang yang rajin solat, tapi rajin juga berbuat dosa? Maka yakinlah, pasti solatnya itu tidak beres. Pasti solatnya itu tidak benar. Walaupun kelihatan dia solat, tapi kalau tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka dalam solatnya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu ada 5 hal yang perlu kita perhatikan untuk memperbaiki solat kita. Yang pertama, niat yang ikhlas. Jangan ada sedikit pun di hati kita rasa ingin dipuji orang. Itulah yang disebut dengan riya. Saat itu solat kita hancur, malah dapat dosa. Walaupun disebut syirik kecil, bukan berarti dosanya kecil. Riya itu syirik kecil, tapi dia adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Maka jaga selalu niat kita, semata-mata karena Allah, semata-mata ingin mencari ridho Allah, semata-mata ingin mendapatkan balasan dari Allah. Yang kedua, perhatikan cara solat kita. Hendaklah selalu kita berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pesan beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu lihat aku salat. Yang ketiga, waktu salat diperhatikan. Tidak boleh kita menunda-nunda waktu salat tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat. Kemudian yang keempat, perhatikan kekhusyukan. Walaupun ini berat, tapi kita harus berusaha. Dan di antara faktor terbesar yang membantu kekhusyukan adalah kita pahami apa yang kita baca dan hadirkan hati kita saat membacanya. Jangan biarkan hati kita memikirkan yang lain. Dan yang kelima, bagi kaum laki-laki, perhatikan solat berjamaah di masjid. Sedangkan bagi wanita, boleh ke masjid, tapi lebih afdal di rumah. Inilah agar solat kita menjadi baik, sehingga menjadi pintu hidayah bagi kita. Kemudian yang keempat, termasuk bekal terbaik adalah bersedekah, terutama membantu orang-orang yang kesusahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan satu kesusahan orang yang beriman di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat.
Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa memudahkan orang yang punya hutang, yang kesulitan bayar hutang, maka Allah akan mudahkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Memudahkan orang yang berhutang itu bisa jadi kita tanggung semua hutangnya, atau kita bantu sebagian, atau kalau dia berhutang kepada kita, kita anggap sedekah saja kepada dia, nggak usah dibayar, atau minimalnya kita kasih tangguh waktu. Tapi kalau kita sedekahkan semuanya, itu lebih afdal kalau dia memang kesulitan bayar hutang. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang membantu orang yang kesulitan bayar hutang, Allah akan mudahkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Lanjutan hadisnya, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Maka hadis ini bermakna, orang yang suka membongkar aib saudaranya sesama muslim, Allah pun akan membongkar aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih, kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Rasulullah SAW juga bersabda, kullun fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya sendiri di hari kiamat. Hari kiamat, jemaah sekalian, hari kebangkitan. Tidak ada lagi tempat bernaung. Semua gedung, semua rumah sudah hancur. Tidak ada lagi pepohonan. Rata. Bumi digantikan dengan bumi yang baru, yang bentuknya rata. Tidak ada apapun di atasnya. Dan matahari didekatkan sejauh 1 mil, sehingga menjadi sangat panas sekali. Maka kata Nabi SAW, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya kelak di hari kiamat. Dan jemaah sekalian, bersedekah itu nggak harus jadi orang kaya dulu. Berapapun yang bisa kita sedekahkan, mungkin itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Yang penting adalah keikhlasannya, bukan jumlahnya. Jumlah besar itu bagus, tapi yang lebih penting adalah keikhlasannya. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan kita, fattakun nar walau bisyikki tamratin. Bentengi dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sepotong kurma. Jadi bayangkan, kita cuma punya harta 1 butir kurma, masih mungkin dibagi 2, separuh kita makan, separuh kita sedekah. Maka lakukanlah. Jadi jemaah sekalian, jangan berkecil hati untuk bersedekah walaupun sedikit. Walaupun sedikit, berikan sedekah kita, berikan kepada orang-orang fakir. Berikan pula untuk pengembangan agama Allah, untuk masjid, untuk pondok pesantren, dan lain-lain. Insyaallah taala kawan-kawan kita di sini saya dengar akan membebaskan sebidang tanah untuk dibangun pondok pesantren. Ini kelak untuk sekolah anak-anak kita. Maka berikan apa yang bisa kita bantu. Begitu pula mungkin masjid ini mau direhab, mau diperbaiki, bantulah. Nggak harus banyak. Walaupun sedikit, bisa jadi itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, ini yang terakhir, termasuk bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah berakhlak mulia, berakhlak baik. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada satu amalan yang lebih memberatkan timbangan kebaikan kelak di hari kiamat daripada akhlak mulia. Sampai Nabi SAW juga bersabda, "Innal mu'mina
la yudriku bihusni khuluqihi darajatas saim al-qaim. Sesungguhnya orang mukmin itu dengan akhlak mulianya dia bisa menyaingi atau bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa sunnah dan sholat sunnah. Kalau yang hanya puasa sunnah saja, ya kalah. Kalau hanya sholat sunnah saja, ya kalah dari orang yang berakhlak mulia. Karena Nabi SAW mengatakan, dia selevel dengan yang rajin puasa sunnah, sekaligus rajin sholat sunnah. Hanya dengan akhlak mulia. Apalagi kalau dia berakhlak mulia, ditambah dia rajin sholat sunnah, ditambah dia rajin puasa sunnah. Jadi jangan kita anggap remeh. Berakhlak mulia kepada orang lain termasuk sebaik-baiknya bekal kita menghadap Allah kelak di hari kiamat. Sebaliknya, akhlak yang buruk menjadikan seseorang itu terancam masuk neraka walaupun dia ahli ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang rajin sholat tahajud, rajin puasa sunnah, dan rajin bersedekah, tapi lisannya suka menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah SAW mengatakan tempatnya di neraka. Jadi hati-hati jemaah sekalian, jangan pandang remeh. Akhlak yang buruk itu sangat berbahaya. Lalu apa yang dimaksud akhlak mulia? Maka ketahuilah, akhlak mulia itu adalah keseluruhan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau begitu, penting bagi kita mempelajari bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara buku terbaik adalah kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari, penyusun kitab Sahih Al-Bukhari. Di Sahih Al-Bukhari juga ada kitab adab, ada bab adab. Tapi beliau menyusun kitab lain khusus berbicara tentang adab Rasulullah SAW dan kemuliaan akhlak beliau dalam sebuah kitab yang terdiri dari 2 jilid yang beliau berjudul Al-Adabul Mufrad. Itu subhanallah lengkap sekali. Akhlak sampai kepada hewan pun dibahas, bagaimana Rasulullah SAW berakhlak kepada hewan. Ini luar biasa. Tapi jemaah sekalian, kata para ulama, pondasi akhlak mulia itu ada 4. Pondasinya ada 4. Yang pertama, kaful adza, mencegah diri kita jangan menyakiti orang lain, baik dengan lisan maupun dengan tindakan-tindakan kita. Yang kedua, badlun nada, berbuat baik kepada orang lain. Apakah dengan harta kita, atau dengan kemampuan tubuh kita, atau dengan jabatan kita, atau dengan ilmu yang kita miliki, kita ajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, ini yang paling sulit jemaah sekalian, akhlak mulia yang paling sulit. As-sabru 'alal adza, bersabar menghadapi orang yang menyakiti kita. Ini akhlak yang sangat mulia, tapi tidak mudah kecuali orang yang Allah mudahkan. Yang keempat, al-wajhu talq, berwajah yang ramah, cerah ceria tatkala berjumpa dengan saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kamu anggap remeh satu kebaikan sedikit pun, walau hanya dengan berwajah cerah, ramah, hangat ketika menyambut saudaramu, ketika berjumpa dengan saudaramu. Inilah kata para ulama 4 pondasi akhlak mulia. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian sedikit penjelasan tentang bekal-bekal yang hendaklah kita miliki saat kita meninggalkan kehidupan dunia ini untuk melalui perjalanan panjang di kehidupan negeri akhirat. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bismillah. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana ancaman untuk orang yang enggan membayar hutang? Tidak berusaha untuk membayar, bahkan seakan-akan merasa tidak berhutang. Bahkan kalau dikaji dia kalau ditagih dia lebih galak ya. Jemaah sekalian, memang kita dianjurkan seperti yang kita bahas tadi untuk membantu orang yang kesulitan bayar hutang. Akan tetapi orang yang tidak mau bayar hutang tidak pula berusaha membayarnya, apalagi dia sebenarnya mampu atau dia bisa berusaha. Ini adalah dosa yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya sampai hutangnya dibayar. Artinya, mukmin ini mungkin harusnya masuk surga, tapi gara-gara hutang dia tertahan sampai diselesaikan dulu hutangnya. Bagaimana cara menyelesaikan hutang di akhirat? Dia harus membayar hutangnya. Allah bayarkan hutangnya dengan cara amal kebaikannya diambil lalu diberikan kepada pemilik piutang. Dan bisa-bisa amal kebaikannya habis. Dulu di dunia dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, maka amalannya diambil untuk membayar hutang. Karena waktu itu mau dibayar dengan uang nggak ada gunanya, nggak diterima lagi. Sudah nggak dibutuhkan uang ketika itu. Alat pembayarannya adalah amal kebaikan dia, diambil oleh Allah dan diserahkan kepada orang yang punya hak atas hutang itu. Gimana kalau amalannya nggak cukup? Maka dibalik, dosa-dosa orang yang punya piutang terhadapnya ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Na'udzubillah. Jadi hati-hati berhutang. Makanya jangan berhutang kecuali darurat. Kalaupun berhutang, berusaha untuk bayar. Kalau kita sudah berusaha untuk bayar, berusaha maksimal, tapi akhirnya kita nggak mampu bayar, maka insya Allah ada jalan keluarnya, Allah akan berikan. Mungkin Allah akan jadikan orang itu menjadi ridho kepada kita, walaupun hutangnya tidak dibayar. Dan jemaah sekalian, orang yang punya piutang, dia boleh saja, saya tuntut saja nanti di akhirat. Tapi ada yang lebih afdal, dia maafkan, pahalanya lebih besar, balasan yang akan dia dapatkan lebih besar. Ditambah lagi dia menyelamatkan orang yang punya hutang, kan kasihan juga dia, apalagi kalau masih saudara. Jadi pahala lebih besar kalau kita memaafkan orang yang berhutang kepada kita, tidak lagi menagihnya, merelakan, meridhoi. Jemaah sekalian, jangankan orang nggak mau bayar hutang, orang yang menunda-nunda pembayaran hutang saja itu sudah zalim. Apalagi yang nggak mau bayar sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Matlul ghani zulmun." Orang yang mampu bayar hutang tapi dia menunda-nundanya, maka itu adalah kezaliman. Bagaimana bertobat dari dosa jimat? Jemaah sekalian, percaya kepada jimat itu ada dua tingkatan. Pertama, syirik besar. Kalau seseorang meyakini bahwa jimat itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menolongnya,
Atau jimat itu dia dapat dari dukun. Percaya kepada dukun adalah syirik besar. Begitu pula percaya penuh kepada jimat, bukan kepada Allah. Dia yakin jimatlah yang menyelamatkannya, maka syirik besar. Yang kedua, dia yakin jimat itu hanya sebab Allah yang menolongnya, maka syirik kecil. Kenapa dihukumi syirik kecil? Padahal dia yakinnya kepada Allah, karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Apa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil? Syirik besar membatalkan keislaman. Syirik kecil adalah dosa besar, tapi tidak sampai membatalkan keislaman. Sehingga kalau syirik besar, bertobatnya adalah dengan memenuhi syarat-syarat taubat dan kembali masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan tidak harus disaksikan oleh orang lain, tidak harus pula diumumkan. Sedangkan syirik kecil cukup dia memenuhi syarat-syarat taubatnya, yaitu dia ikhlas karena Allah, dia sesali dosa itu, dia tinggalkan, dan dia bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Bagaimana jika menabrak kucing? Jawabannya tergantung. Kalau sengaja berdosa. Kan tadi sudah kita katakan, semua dosa adalah sebab kesialan. Semua dosa, termasuk nabrak kucing kalau sengaja. Kalau nggak sengaja maka dia nggak berdosa. Tapi tetap dianjurkan dia istighfar, memohon ampun kepada Allah. Mungkin ada unsur kesengajaan di situ. Dan semua dosa solusinya adalah tobat. Bertobat kepada Allah agar terhindar dari kesialan. Iya. Sama, nabrak ayam pun sama. Kalau sengaja berdosa. Jangankan nabrak sampai mati, mengurung hewan itu, tidak diberi makan, tidak pula dibiarkan mencari makan sendiri, penyebab seorang wanita masuk neraka karena dia mengurung seekor kucing dan dia tidak memberinya makan sampai kucing itu mati. Jadi intinya dosanya bukan hewannya. Hewannya apapun, hewan yang dilindungi oleh syariat, seperti ayam, kambing, sapi, hewan yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Nggak boleh kita berbuat zalim kepada hewan. Bahkan hewan yang disuruh dibunuh pun, dibunuhnya harus dengan cara yang paling mudah. Jangan disiksa dulu. Jangan disiksa. Seperti dengan cara dibakar. Ini dilarang keras di dalam syariat. Jadi bukan masalah kucingnya, tapi masalah dosanya. Apakah termasuk syirik atau kafir orang yang mentakwil Al-Quran dengan takwil yang salah? Kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, dia orang yang punya ilmu tentang takwil Al-Quran, kemudian dia salah menakwil. Karena walaupun dia berilmu, dia tidak maksum. Mungkin ada satu hari dia salah. Tapi orang seperti ini, karena dia ahlinya, dia tidak sengaja salah. Mungkin dia berijtihad memahami suatu ayat atau satu hadis, maka dia tidak sengaja salah. Jangankan kufur atau syirik, bahkan dia tidak berdosa, bahkan dia mendapatkan pahala. Pahala seorang mujtahid. Kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Tapi kalau dia tahu dirinya bukan ahli takwil, bukan ahli tafsir, lalu dia menakwilkan sembarangan, maka tergantung kemana dia takwilkan. Kalau penakwilannya membawa dia kepada pengingkaran terhadap yang wajib diyakini, maka itu bisa sampai tingkat kekufuran. Contoh jemaah sekalian, orang-orang Ahmadiyah
mereka meyakini masih ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ulama Islam seluruhnya sepakat Ahmadiyah itu kafir, bukan bagian dari kaum muslimin. Tidak ada perbedaan pendapat. Ulama Islam di negeri manapun semuanya sepakat. Bahkan pemerintah Islam di seluruh negeri menolak Ahmadiyah dengan peraturan resmi. Hanya para pahlawan yang kesiangan membela Ahmadiyah. Sepakat ulama Islam. Hanya karena satu keyakinan mereka itu saja, yaitu ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka mereka bukan muslim. Kalau tadinya dia muslim, maka Islamnya batal. Karena Allah menegaskan dalam banyak ayat, di antaranya, "Makana Muhammadun aba ahadi mir rijalikum walaki Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad ayah seorang laki-laki di antara kamu. Maksudnya nggak boleh bukan anak beliau lalu dikatakan dia bin Muhammad, nggak boleh. Melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Khataman nabiyyin, penutup para nabi. Orang-orang Ahmadiyah menakwilkan khataman nabiyyin bukan penutup para nabi, tapi cincinnya para nabi. Memang khatam itu bisa berarti cincin, tapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat. Ini contoh. Jadi tergantung dia penakwilannya kemana. Kalau membawa dia mengingkari satu ajaran Islam, maka bisa menyebabkan kekufuran. Iya. Bagaimana hukum menonton orang yang membongkar trik-trik dukun? Kalau itu bisa membantu kita membongkar dukun yang ada di dekat rumah kita, maka tidak apa-apa. Itu satu ilmu. Tapi dengan syarat, yang membongkar trik dukun itu dia juga paham ilmunya. Jangan sampai ternyata dia juga dukun. Ya, ini yang sangat berbahaya. Maka kita selamat dari satu perdukunan, masuk ke perdukunan yang lain. Iya. Dan mendatangi dukun untuk membongkar kebohongannya atau menunjukkan kelemahannya, itu disyariatkan bagi orang yang berilmu atau orang yang kuat, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu juga dilakukan oleh para ulama. Jadi Syekh Albani rahimahullah pernah mendatangi seorang dukun yang mengklaim dia bisa berkomunikasi dengan ruh yang sudah wafat. Maka datanglah Syekh Albani ke tempat prakteknya. Lalu Syekh Albani meminta, "Tolong saya mau komunikasi dengan Imam Bukhari." Kata si dukun, "Apa tujuan kamu? Ada hadis yang mau saya tanyakan." Si dukun itu tahu, nggak mungkin jin atau setan yang dia datangkan bisa menjawab kalau ditanya tentang hadis. Maka dia pun pura-pura melakukan gerakan-gerakan. Lalu akhirnya dia katakan kepada Syekh, "Coba datang lagi besok. Sekarang signalnya nggak nyambung." Besoknya Syekh Albani betul-betul datang, dia sudah kabur, ya, pindah tempat praktek. Tapi jemaah sekalian, pertanyaannya, dukun yang hanya trik atau bisa disebut dukun abal-abal, dukun palsu, mana yang lebih buruk daripada dukun asli? Dukun asli lebih buruk. Karena dukun asli itu dia minta tolong kepada setan, dia musyrik. Kalau dukun palsu cuma main trik saja, ya itu penipuan, tapi dia nggak musyrik. Karena dia nggak minta tolong kepada setan, dia nggak melakukan praktek sihir. Dia hanya menipu mata manusia dengan kecepatan tangan. Tapi ada juga menipu mata manusia dengan bantuan setan. Maka hati-hati. Makanya kata para ulama, sihir itu ada dua macam. Sihir hakiki dan sihir takhyili. Sihir hakiki artinya betul-betul terjadi. Sedangkan sihir takhyili tidak betul-betul terjadi, hanya mata kita yang disihir. Contoh jamaah sekalian, mata kita disihir.
orang menggandakan uang. Itu mustahil terjadi, nggak mungkin. Atau ada orang yang disembeli lehernya, dipisahkan dari badan, lalu disatukan lagi, dia hidup lagi. Itu mustahil, nggak mungkin terjadi. Kalau terjadi, sebenarnya mata kita yang sedang disihir. Makanya di masa sahabat, ada orang yang melakukan atraksi tersebut. Dia sembeli seseorang, dia pisahkan dari tubuhnya, kemudian dia sambung lagi. Orang itu hidup. Lalu datang sahabat, dan si dukun itu, sahabat membawa sebuah pedang dan memenggal lehernya untuk diperlihatkan kepada orang-orang kalau dia bisa menyatukan lehernya sendiri. Ternyata tidak. Matilah dia. Ya. Tapi yang seperti ini jemaah sekalian tidak boleh dilakukan kecuali atas perintah penguasa, atas perintah negara. Masyarakat tidak boleh melakukan. Itu hukum syariat. Hukum-hukum dalam syariat seperti hukum-hukum pidana dalam Islam hanya boleh diterapkan oleh pemerintah, bukan oleh masyarakat. Kalau pemerintah tidak melakukan, dosa-dosa mereka akan pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dukun abal-abal yang hanya main trik saja atau punya alat, bukan betul-betul sihir, bukan minta tolong kepada setan, maka itu lebih mending daripada dukun asli. Ya minimal dia dapat dosa, dia menipu, atau minimalnya melakukan hal yang sia-sia. Apakah boleh membantu orang yang tidak sholat? Jemaah sekalian, membantu orang yang kafir sudah jelas sekalipun bukan muslim, itu masih dibolehkan oleh syariat, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Syarat yang pertama, membantunya hanya dalam urusan dunia. Seperti dia butuh makan, kita kasih makan. Syarat yang kedua, dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam atau menyerang kaum muslimin. Sebagaimana Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan lebih bagus lagi jamaah sekalian, kita berbuat baik kepada orang kafir ataupun kepada para pendosa yang masih muslim dengan harapan dia mau mendengar nasihat kita. Ini cara berdakwah yang bagus yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan hadiah kepada orang yang kita dakwahi supaya dia mau dengarkan nasihat kita. Apalagi kalau orang itu masih keluarga kita, maka kita dapat pahala besar berbuat baik kepada keluarga. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu, kalau kita menasihati dia, dia mau mendengarkan. Ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada keluarga yang masih berbuat dosa, berikan hadiah. Ajak dia ke majelis ilmu. Berbuat baik kepadanya, kemudian dakwahi dia. Apa kiat-kiat untuk tetap istiqamah? Di antara kiat yang sangat penting adalah mendalami ilmu agama. Karena ilmu itu berjalan beriringan bersama dengan kuatnya keimanan kita. Semakin kita mendalami ilmu, iman kita akan semakin kokoh. Yang kedua, banyak berdoa.
Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa dengan hati yang berharap kepada Allah dan bergantung kepadanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun di antara doa yang sering beliau baca adalah doa minta istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Tentu kita yang lebih butuh membaca doa ini daripada beliau. Kemudian yang ketiga, pilihlah untuk dijadikan sebagai teman dekat kita. Jangan sembarang orang. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan, memilih siapa yang hendak dia jadikan teman dekat. Maka jauhi teman-teman yang buruk. Sama saja di dunia nyata maupun di dunia maya. Ini paling tidak 3 hal insya Allah yang sangat membantu kita untuk istiqamah. Bagaimana cara membalas kebaikan orang tua? Lakukan semua kebaikan. Dan ingat, setelah kita melakukan semua kebaikan orang tua, kita tidak akan bisa membalas kebaikan mereka kecuali, kata Nabi SAW, kalau orang tua kita itu budak, lalu kita beli dan kita bebaskan. Hanya itu caranya. Nah, kita orang tua kita bukan budak. Orang tua kita adalah orang-orang merdeka. Hanya ada satu cara untuk membalas kebaikan orang tua kalau orang tua kita itu budak. Kita merdekakan mereka. Tapi ada cara yang lain juga, yaitu berusaha melepaskan orang tua kita dari api neraka. Dengan cara kita sampaikan ilmu yang kita pelajari, terutama ilmu tentang tauhid. Tentu penyampaian dengan cara yang baik, harus lebih sopan, lebih beradab dalam berbicara kepada orang tua kita. Bahkan andai orang tua kita kafir sekalipun, tetap anak harus berbuat baik kepada orang tua. Apalagi kalau orang tua kita masih muslim, walaupun mungkin dia banyak dosa, tapi kalau dia masih muslim, lebih pantas untuk dihormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Kalau kedua orang tuamu memaksamu agar kamu berbuat syirik, jangan kamu taati keduanya. Tapi perhatikan lanjutan ayat, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Kata Allah, tetaplah pergauli orang tuamu yang musyrik itu di dunia dengan cara yang baik. Jadi luar biasa, hak orang tua sangat besar. Walaupun orang tua kafir, tetap anak harus berbuat baik kepada orang tua. Dan sebaik-baik, sebesar-besar bakti anak kepada orang tua adalah menyelamatkan orang tuanya dari api neraka, yaitu dengan cara memberikan nasihat. Mana lebih baik, membayar hutang apa bersedekah? Bayar hutang dong. Bayar hutang wajib. Bersedekah sunnah. Tentu yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Bagaimana cara menjaga iman kita tidak turun? Ada kaidah umum. Para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena kita melakukan amal ketaatan, amal-amal soleh, amal-amal baik, dan berkurang karena kita melakukan dosa. Itulah kaidah umum penyebab iman bertambah dan berkurang. Lalu gimana solusinya kalau kita berbuat dosa supaya iman tidak terus berkurang? Ya bertobat. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi iman itu terus berkurang dan bisa jadi habis. Nauzubillah.
Terkait hutang, jika orang tua meninggal dengan meninggalkan hutang sebagai ahli waris, membayar hutang dengan mencicil, bagaimana status orang tua? Apakah masih terkatung-katung sampai hutang tersebut dilunasi? Jemaah sekalian, ada orang yang wafat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat membawanya untuk disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mau solat, ternyata beliau mengetahui orang itu punya hutang, maka beliau mengatakan, kalian saja yang solatkan dia, aku tidak mau. Bayangkan, gara-gara hutang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak mau solatkan dia. Lalu ada seorang sahabat, Abu Qatadah radhiyallahu anhu, mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya saya yang jamin, saya yang bayar. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mensolatkan. Besoknya ketemu Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana dengan dua dirham atau 2 dinar hutangnya? Sudah kamu bayar belum? Ya Rasulullah, belum, kan baru. Besoknya ketemu lagi, sudah dibayar belum? Sudah ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, sekarang baru kulitnya menjadi dingin. Itu baru dikubur, belum nanti di hari kebangkitan. Dia merasakan panas di kuburnya. Jadi berusahalah membayar dan mendoakan. Semoga dengan tekad kuat kita untuk membayarnya dan mendoakan orang tua kita, meskipun belum kita sanggup bayar lunas, Allah berikan pertolongan, Allah berikan pemaafan. Jika ingin pulang kampung tapi jaraknya jauh, namun tidak ada mahram yang bisa mendampingi karena suami sudah meninggal dan anak yang laki-laki juga tinggal di luar pulau, bagaimana solusinya? Anaknya disuruh datang untuk menjemput ibunya, atau cari mahram yang lain. Mahram itu banyak. Mahram itu adalah semua yang haram dinikahi. Ayah, kakek, paman, ponakan juga. Sepupu tidak. Ponakan mahram, tapi sepupu bukan mahram. Sehingga sepupu boleh menikah antar sepupu. Itu halal, dihalalkan oleh syariat. Baik. Jadi harus berusaha cari mahram yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusafirul mar'a illa ma'adhi mahramin. Seorang wanita tidak boleh melakukan safar, perjalanan jauh, kecuali bersama mahram. Dan mahram banyak. Kalau yang satu berhalangan, minta yang lain. Kalau nggak ada satupun mahram, suami sudah wafat, kalau memungkinkan menikah lagi. Ya. Kecuali darurat. Yang diharamkan tidak boleh dilakukan kecuali darurat. Ya, darurat itu dia harus pengobatan di rumah sakitnya jauh misalkan. Kalau nggak diobati dia bisa tambah parah. Sementara nggak ada mahram untuk ke sana, maka silahkan dia pergi. Karena sifatnya darurat. Iya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Imam, Bapak-bapak pengurus masjid, dan seluruh panitia serta seluruh hadirin wal hadirat atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.